Melanjutkan cerita episode sebelumnya, Empu Hanggareksa sangat marah kepada Dwi Pangga karena Dwi Panggalah yang telah membocorkan persembunyian Empu Hanggareksa dan juga Mesin kepada orang gelang-gelang. Sakawuni yang melihat pertarungan yang tidak seimbang itu akhirnya memutuskan untuk menolong Empu Hanggareksa. Di saat Sakawuni disibukkan oleh prajurit yang lain, akhirnya Empu Tongbajil turun tangan dan dia menggunakan jurus andalannya, yaitu Ajian Sugorogeni kepada Empu Hanggareksa. Dan seketika itu pun Empu Hanggareksa terbakar dan rumahnya pun dibakar oleh para prajurit. Dan tamatlah kali ini riwayat Empu Hanggareksa. Sakawuni yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menolong Empu Hanggareksa, akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Kamandanu tiba di rumah setelah ia berhasil kabur dari ikatan Arya Dwi Pangga. Dia sangat terkejut mendengar kesaksian Nyi Rongkot bahwa kakaknya Arya Dwi Panggalah yang mendalangi ini semua. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Dwi Pangga dan juga Narirati sedang bertengkar hebat. Narirati tidak terima. Arya Dwi Pangga melaporkan ayahnya sendiri kepada prajurit gelang-gelang, dan itu juga menyebabkan Empu Hanggareksa tewas karena kejadian itu. Cukup sudah kesabaranku. Suami berhati macam kau harus dibalas. Arya Dwi Pangga yang saat itu juga dalam keadaan mabuk, tanpa belas kasihan, dia memukuli Ratih hingga Ratih berdarah dan hampir mati. Tidak cukup sampai di sana, ketika Arya Dwi Pangga keluar rumah, Panji Ketawang yang merupakan anaknya sendiri pun dia pukuli dengan membabi buta. Beruntung ada Arya Kamandanu datang. Kamandanu datang juga dengan perasaan yang sangat marah kepada Arya Dwi Pangga. Hampir-hampir saja Kamandanu membunuh Arya Dwi Pangga dengan pedang naga puspa. Tapi ada teriakan minta tolong dari arah rumah. Ratih, aku Kamandanu. Nyi, kenapa semuanya jadi begini? Den Dwi Pangga telah memukuli Den Ratih waktu Den Ratih marah-marah. Karena Den Dwi Pangga melapor ayah Raden pada prajurit kerajaan gelang-gelang Den, hingga Gusti Hanggareksa tewas. Kemudian Arya Kamandanu memberikan Narirati obat, dan Kamandanu pun langsung pergi. Dia hendak mencari Arya Dwi Pangga kembali. Sedangkan di sisi lain, Arya Dwi Pangga yang masih dalam keadaan mabuk, dia sudah berada di dalam hutan. Omongannya ngelantur. Aku tidak mendapatkan kasih sayang Hanggareksa. Kamandanu pun tidak akan mendapatkannya. Karena Hanggareksa sudah jadi... Akhirnya Arya Kamandanu menemukan Dwi Pangga. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Kamandanu langsung menghajar Arya Dwi Pangga. Ada titipan dari ayah. Ini pesanan dari Nyi Rongkot dan balasan dari Narirati. Ini hadiah dari Mesin dan kiriman dari Panji. Sekarang, terimalah hadiah dari saya. Tanpa ampun, Arya Kamandanu terus menyerang dan memukuli Arya Dwi Pangga. Dwi Pangga menjadi bulan-bulanan Arya Kamandanu yang sudah sakti mandraguna itu. Kemudian Arya Dwi Pangga terjatuh ke jurang yang sangat dalam. Setelah melampiaskan rasa marahnya kepada Arya Dwi Pangga, Kamandanu pun kembali pergi ke rumah Narirati guna memastikan Narirati dan juga Panji Ketawang baik-baik saja. Sudah diminumkan ramuan itu? Den Ratih tidak mau, Den. Sepertinya Den Ratih menunggu Raden. Ratih,
Tidak usah, Kakang. Rasanya tidak lama lagi. Rati, jangan bicara seperti itu. Kamu harus cepat-cepat ditolong. Menjelang kematiannya, Nari Ratih mengingat masa-masa indah dulu ketika dia dan Kamandanu memadu cinta dan kasih. Maafkan, saya telah mengkhianati cinta Kakang yang suci. Rati, kamu tidak bersalah, Rati. Saya harap Kakang percaya. Selama ini saya hanya memberikan tubuh saya pada Kakang Dwi Pangga, bukan cinta saya. Saya percaya, Rati. Saya titip Panji. Dalam pesan terakhirnya, Nari Ratih mengakui bahwa dirinya hanya mencintai Arya Kamandanu. Dia juga menitipkan Panji ke Tawang, dan akhirnya Nari Ratih pun menghembuskan nafas terakhirnya. Rati. 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 Singkat cerita, Arya Kamandanu membawa Panji ke Tawang untuk pergi bersamanya. Kemudian tanpa disengaja, Arya Kamandanu bertemu dengan komplotan Empu Tong Bajil, dan sekaligus juga Tong Bajil menginginkan pedang yang dibawa Arya Kamandanu. Dosa-dosamu bisa aku lupakan kalau kau mau menyerahkan pedangmu. Ada 3 hal yang tidak mungkin bisa saya serahkan pada siapapun. Yang pertama, nyawaku. Yang kedua, pedangku. Dan yang ketiga, keponakanku ini. Jadi maaf. Tentu saja, Arya Kamandanu tidak akan menyerahkan pedangnya kepada siapapun, dan pertarungan antara Tong Bajil dan Kamandanu pun dimulai kembali. Dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Tong Bajil, tentu saja Arya Kamandanu masih lebih unggul, walaupun Arya Kamandanu dalam keadaan menggendong Panji. Melihat Empu Tong Bajil kewalahan dan bahkan hampir kalah melawan Arya Kamandanu, anak buah Tong Bajil melemparkan pisau beracun. Kemudian Sakawuni datang dan menghalau pisau-pisau beracun itu. Melihat Sakawuni yang datang menolong, Arya Kamandanu menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri bersama Panji ke Tawang. Kemudian scene pun berpindah di dalam jurang di mana Arya Dwi Pangga jatuh. Di sana ternyata ada seorang laki-laki tua yang menolong Arya Dwi Pangga. Jangan bangun dulu, badanmu masih lemah. Apakah saya masih hidup? Arya Dwi Pangga berhasil diselamatkan oleh lelaki tua yang sangat aneh. Tapi tampaknya lelaki tua itu bukan lelaki tua sembarangan. Lelaki tua itu memiliki ilmu kanuragan dan juga tenaga dalam yang cukup tinggi. Terlihat ketika dia sedang mengambil ikan dari sungai tanpa menggunakan pancing ataupun menyentuhnya. Sudah 2 tahun, saya makan daging mentah, telur mentah, pucuk daun-daun mentah. Hah? Saya tidak bisa. Kalau kamu mau tetap di sini, kamu harus biasakan. Ternyata cacing gelang rasanya lebih gurih. Kemudian scene pun berpindah. Terlihat Arya Kamandanu dan juga Panji ke Tawang sedang membangun sebuah gubuk untuk mereka tinggali. Sakawuni yang juga berhasil kabur dari kejaran Empu Tong Bajil akhirnya tiba di tempat Kamandanu dan juga Panji ke Tawang. Mereka bertiga pun bekerja sama membangun gubuk itu.
Kadang-kadang aku heran melihat kamu, Wuni. Apa yang sebenarnya kamu cari dalam hidup? Sampai kamu meninggalkan kedua orang tuamu. Aku paling benci pada pertanyaanmu, Kamandanu. Kenapa semua laki-laki merasa paling berhak mencari pengalaman hidup dibanding wanita? Mungkin karena kodratnya. Wanita memang harus dekat dengan rumahnya dan dekat dengan keluarganya. Tidak, itu rekayasa dari kaum laki-laki. Agar kelakuannya yang liar di luar rumah tidak diketahui oleh istrinya. Sementara, dia tidak mau sang istri berkeliaran di luar rumah. Dalam obrolan itu, Sakawuni menyuruh Arya Kamandanu untuk langsung tidur, dan dia juga langsung pamit bahwa besok pagi-pagi sekali dia akan melanjutkan perjalanannya, mencari orang yang akan dia bunuh. Bibi Sakawuni kemana, Paman? Bibi pergi. Bibi masih ada urusan. Katanya mau mengajari Panji naik kuda. Nanti paman yang mengajari kamu. Sudah makan dulu umbinya. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Patih Kebo Mundarang di kerajaan Kediri. Dia sedang berpatroli, dan Empuh Tong Bajil dan juga Dewi Sambi pun berada di kawasan sana. Tidak selang beberapa lama, ada seseorang yang datang. Itu adalah Sakawuni. Ternyata dia bermaksud menemui Patih Mundarang untuk melaporkan tugas yang dia berikan kepada Sakawuni. Ada apa ini, Tong Bajil? Dari mana kau, Sakawuni? Apa perlu kulaporkan semua yang kulakukan pada Tuan? Perlu? Aku tidak mengabdi kepada Tuan. Urusanku hanya kepada Tuan Kebo Mundarang. Dari kelompok pendekar. Kamu termasuk kelompokku. Tapi selama ini tidak pernah ikut bersama-sama. Iya, kami yang bekerja keras, kamu malah enak-enakan berkeliaran. Bahkan membokong kami. Rupanya Sakawuni sudah dicurigai. Bahkan Sakawuni juga dituduh adalah wanita bercadar yang selalu membokong mereka dari belakang. Hanya aku yang... Kamu memang sok jago. Kamu kira kamu saja yang paling hebat. Kau yang bicara, Sambi, bukan aku. Karena semakin memanas, Dewi Sambi dan juga Sakawuni pun angkat pedang. Tapi pertarungan mereka ditahan oleh Patih Kebo Mundarang yang tiba-tiba datang. Ada apa ini? Kenapa sesama kita mau bertarung sendiri? Ini persoalan yang pernah saya laporkan, Kipati. Iya. Sakawuni, apa maksudmu? Kamu mau jadi pengkhianat? Ampun, Gusti Patih. Mereka menuduh tanpa bukti. Karena ada musuh yang memiliki silat yang sama denganku. Kemudian mereka menuduh saya. Padahal sebagai pendekar yang mumpuni, seharusnya Empu Tong Bajil tahu bahwa perguruan dari Gunung Kemangi memiliki bentuk jurus yang sama dengan guru saya. Juga bentuk senjatanya. Karena guru dari Gunung Kemangi adalah murid dari guru saya. Tong Bajil, Dewi Sambi, kita tidak bisa menangkap orang tanpa bukti yang kuat. Sakawuni, sampai saat ini kamu masih bisa bergabung dengan kami. Tapi kalau kesalahanmu terbukti, hukum kami kepada pengkhianat sangat kejam. Kali ini Sakawuni bisa menyelamatkan dirinya karena Tong Bajil dan Dewi Sambi benar-benar tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuduh Sakawuni berkhianat. Kemudian scene pun berganti, diperlihatkan rombongan dari Sang Grama Wijaya dan juga Ranggalawe sudah menapaki tanah Madura. Sebenarnya saya agak ragu. Apakah Paman mau menerima kami semua di sini? Percayalah Gusti, Ayahanda itu sebenarnya tidak pernah benci kepada keluarga Gusti Kertanegara. Kalau perlu izinkan, saya sowan dulu ke dalam Ayahanda Wiraraja. Kalau beritanya bagus, saya langsung menjemput Gusti dan semua anggota rombongan. Jangan. Kamu itu kalau bicara gerusa-gerusu Lawe, nanti ayahmu malah bisa salah menangkapnya. Biar saya yang ke sana, Gusti. Kapan? Saya pikir sekarang lebih baik. Mungkin akan sampai di Sumeneb malam hari. Paman Sora, bersikaplah baik. Karena Paman membawa nama saya.
Jangan sekali-sekali Paman mengemis. Paman hanya mengajukan permohonan. Itu saja. Singkat cerita, Lembu Sora telah tiba di kedaton Arya Wiraraja. Arya Wiraraja merupakan saudara kandung dari Lembu Sora dan merupakan ayah kandung dari Ranggalawe. Tidak pernah aku punya rasa benci dengan Sang Prabu, apalagi keluarganya. Aku dipindah ke Sumenep malah senang, karena dijauhkan dari orang-orang yang kerjanya hanya menjilat dan mengiyakan apa kata Sang Prabu. Berdasarkan respon dari Arya Wiraraja, tentu dia tidak keberatan jika Sang Ramawijaya akan menempati di sana untuk sementara. Bahkan dia mengaku senang karena nantinya kita bisa bersatu untuk menyusun siasat dan rencana ke depannya. Menerima Dyah Wijaya di sini? Kenapa tidak? Dengan bersatunya antara kekuatan Sang Ramawijaya dan juga Arya Wiraraja dari Sumenep ini, tentu Sang Ramawijaya mendapatkan bantuan kekuatan yang cukup besar. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.